Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat dimanapun anda berada, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini saya akan bawakan sebuah kisah kehidupan. Bagaimana agar kita bisa memetik pelajaran dan ilmu dari kisah ini. Manusia bukanlah Tuhan. Karya Nur Afni Arifin. Siang itu ditemani hujan yang mengguyur bumi. Aku sampai di kosku, kos yang akan menjadi saksi bisu bagaimana aku, manusia pribumi dari desa, berjuang menghadapi kerasnya kehidupan kota. Ya, tahun ini aku resmi menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas negeri dengan label peradaban. Rasa bangga, bahagia, bahkan haru selalu menyelimuti hatiku. Namun tetap saja ada yang tertinggal, ada rasa sedih yang mencekal karena harus merantau ke kota, meninggalkan keluarga untuk meraih toga kebanggaan keluarga. Ini bahkan kali pertama aku ke Makassar dan berpisah dengan bapak, emak dan adikku. Jaga dirimu ya nak, hati-hati di sana. Itulah ucapan emak saat aku berpamitan dengannya. Mata sendunya yang berlinangan air mata saat aku berucap pamit kepadanya, walaupun ia tersenyum dengan matanya yang berbinar. Lupakan kesedihan itu, aku memasakkan diri untuk membersihkan kamar kos yang berantakan sebelum memilih untuk rebahan. Oh, penghuni baru ya. Suara dari arah belakang sontak membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Setelah aku toleh, aku dapati perempuan manis dengan rambut terurai sebahu yang berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan yang sangat bersahabat. Aku berani bertaruh dia lebih tua dariku. Iya kak, aku menjawab dengan menyuguhkan senyuman. Dia mengulurkan tangan putihnya seraya memperkenalkan diri. Ya, namanya Andin. Dia juga salah satu mahasiswa di kampusku. Tentu aku bahagia menyadari akhirnya aku punya teman di kota ini. Lambat laun kami semakin akrab. Andin selalu membawakanku makanan, bahkan sering mengajakku jalan-jalan. Dia baik dan humble pada semua orang. Namun, suatu malam aku mendapatinya tengah terisak pilu. Karena kebetulan kamar kami memang bersebelahan. Suara isaknya yang benar-benar menyusup dan telingaku dan membuatku terbangun dari alam mimpiku. Dengan langkah yang masih oleng, aku mengetuk pintu kamar Andin dengan perasaan cemas karena isakannya yang belum reda itu. Tak lama menunggu, ia membuka pintu dengan kepala tertunduk. Matanya yang sembab, ia benar-benar terlihat sangat berantakan. Aku masih ke kamarnya dan memeluknya, berusaha
untuk menenangkan hatinya. Meski beberapa pertanyaan meneror di kepalaku. Apa yang membuatnya menangis di malam selarut ini? Apakah ia patah hati? Siapakah laki-laki yang berani menyakiti perasaan perempuan sebaik dan secantik Andin? Aku berusaha menahan rasa penasaranku dan memilih memeluknya untuk menenangkan dirinya. Mengungkapkan semuanya baik-baik saja, meski masalahnya belum aku ketahui. Namun setelah berjibaku dalam keheningan dan rasa penasaran apa yang ia katakan setelahnya benar-benar membuatku terpatung dengan hati yang begitu remuk. Aku hamil, Sa. Lirihnya memegang perutnya. Rasanya tenggorokanku begitu kering, lidahku sangat keluh. Aku benar-benar tak tahu harus mengatakan apa. Aku kembali memeluknya, berharap ia tenang. Setelah air matanya kering, ia menceritakan alasan ia hamil. Dan itu membuatku kecewa terhadapnya. Hah? Ia pelacur. Batinku tersulut emosi. Sepersekian detik setelah mendengar ceritanya yang bergelimang dosa, aku meninggalkannya sendiri dan menuju kamarku di saat keadaan terburuknya itu. Bersama suara petir yang menggaung dari alam semesta seolah turut menghardik juga. Setelah kejadian itu, aku bertekad untuk menjauh darinya, menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang pelacur, dan sialnya kujadikan teman benar-benar membuatku depresi. Wah, dia benar-benar perempuan jahanam berhati iblis. Sudah berapa banyak pria yang ia tiduri hanya untuk segepok uang haram. Meski Andin selalu menyapa saat kami berpapasan di koridor, dengan senyuman hangatnya itu, bahkan selalu mengirim pesan singkat di WhatsApp menanyakan kabarku, aku tetap berpegang teguh terhadap keyakinanku untuk menjauhinya. Aku bahkan selalu memandanginya dengan sorot mata tajam, seolah memusuhi dan tetap menjaga jarak. Kamu membenciku karena aku pelacur. Lantangnya memecah belah keramaian di kos saat itu. Saat dia bertanya kepadaku, aku hanya mendengus kesal dan melewatinya. Aku tak percaya dengan apa yang ia katakan itu. Banggakah ia menyandang status pelacur dan harus diumumkan di depan semua orang itu? Selama ini aku tertipu dengan topeng lugu dan sok baiknya itu. Aku memang tak tahu menahu mengenai kehidupan pribadinya itu. Kukira hal itu tak akan menjadi masalah bagiku. Namun lihatlah, kini ia menjadi perempuan murahan dan aku merasa ditipu olehnya. Jika ditanya mengapa aku membencinya, ya, tentu saja karena dia pelacur. Dia bahkan menjual dirinya. Dia pantas dirajam oleh semua orang dan dilempar ke neraka. Sudah seminggu berlalu, aku bahkan tak lagi melihat sosok Andin bergentayangan di sekitaran kos. Begitupun pintu kamarnya yang selalu tertutup rapat. Sontak hal itu membuat kepalaku berkalut memikirkan dirinya. Ada perasaan cemas selalu menghantui diriku. Apalagi sebelumnya aku selalu melihat Andin berwajah kusam bahkan murung. Sya, kamu kenapa? Dari tadi kok melamun saja. Suara di seberang sana berhasil membuyarkan lamunanku. Kudapati seorang pria dengan perwatakan yang sangat tinggi dengan peci di kepalanya
Ya, dia adalah Soleh, pria tersaleh di kelasku. Aku hanya menggeleng dengan mulut bungkam, menandakan aku tak mau diganggu. Namun tetap saja ia mendesak menanyakan aku kenapa. Dengan berat hati aku menceritakan padanya sedetail mungkin. Tak ada pasal cerita yang kupotong antara aku dan Andin, termasuk saat aku meninggalkannya. Kupikir Soleh akan mendukung keputusanku, namun kamu bukan Tuhan, Sa, ucapnya menatapku. Dosa hanya Tuhan yang tahu loh, Sa, lanjutnya. Aku tersulut emosi dan dengan lantang kukatakan, bukankah pelacur itu perbuatan dosa? Kau pikir berzina bukan dosa besar? Hah? Kau pikir kamu tahu membedakan mana yang baik dan buruk? Ternyata aku keliru. Ucapku dengan penuh pembelaan bahwa keputusanku meninggalkan Andin adalah tepat. Neraka manusia hanya Tuhan yang tahu, Sa. Siapa sih kita yang bisa menentukan dosa manusia? Kamu bukan malaikat, Sa. Baik kita, kamu, bahkan Andin sama-sama manusia. Memang kamu yakin? Kalau begitu, kamu nggak punya dosa. Terangnya yang membuatku tersentak. Seolah-olah langit runtuh menghantam tubuhku. Soleh benar, tak ada manusia yang suci. Surgaku saja belum kujamin dan kuketahui, malah semena-mena menghardik bahkan menghakimi Andin adalah seorang pendosa. Tanpa berpikir panjang, aku segera meninggalkan kelas menuju kos, bermaksud menemui Andin untuk meminta maaf. Sampainya di kos, segera kuketuk pintu. Kugedor-gedor kamar Andin dengan linangan air mata, mewakili rasa kecewa terhadap diriku sendiri. Di kepalaku hanya ada satu kalimat terpatri dalam sanubariku. Maafkan aku, Andin. Maafkanlah aku, Andin. Maafkan aku. Maafkan aku, Andin. Hampir setengah jam aku mengetuk, namun tak ada jawaban dari kamar Andin. Dengan memasang jurus kuda-kuda, aku menendang pintu kamarnya. Seketika alangkah terperangah, diriku mendapati Andin. Tergeletak aku dengan berlumuran darah tak bernyawa. Iya, Andin telah meninggalkanku, meninggalkan dunia ini, meninggalkan alam yang fana ini, dan meninggalkan semua kepalsuan ini. Ia meninggal sebelum kata maafku sampaikan padanya. Dia pergi sebelum aku meminta maaf padanya. Dia meninggalkanku sebelum aku memeluk tubuh hangatnya. Rasa sesal, penyesalan telah menusuk jantung dan hatiku, seolah membebani seperti himpitan batu besar. Aku hanya bisa menangis dan berteriak, maafkan aku, Andin. Semoga Tuhan memaafkan dan menerima segala amal ibadahmu. Selamat jalan, kawan. Semoga kau mendapat penerangan. Demikianlah kisah inspiratif kali ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran darinya dan mengambil hikmah yang baik dari cerita ini. Saya, Anaing Jagat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.